Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat pandan keju moist cake versi box, atau biasa yang kita kenal sebagai cake ketagih pandan keju. Sebelumnya, aku juga sudah pernah buat moist cake atau cake ketagih yang rasa coklat dan neapolitana dalam versi box. Belum lengkap ya kayaknya kalau kita belum buat yang rasa keju. Seperti versi yang besar ya, versi loyangnya, versi box pandan kejuku ini enak banget. Rasanya gurih, creamy, dan ada sedikit manis, jadi cocok banget buat teman-teman yang gak terlalu suka kue-kue yang manis. Kali ini juga aku buat dengan versi yang sangat ekonomis. Jadi bakal cocok banget buat teman-teman yang ingin jualan. Dan biar anti gagal, simak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita panaskan kukusannya dulu ya. Setelah itu, kita siapkan wadah dan taruh 1 butir telur di dalamnya. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Atau kalau kamu ingin lebih mudah mengaduknya, bisa menggunakan gula halus ya. Setelah itu, kedua bahan ini kita aduk menggunakan balon whisk seperti ini, hingga seluruh gulanya larut serta telurnya berubah menjadi pucat seperti ini. Setelah itu, kita masukkan santan. Gunakan santan sebanyak 250 gram. Ini aku pakai santan instan 65 ml yang dilarutkan dengan air hingga volumenya sama dengan yang aku butuhkan. Setelah itu, aduk rata kembali semuanya. Setelah semuanya tercampur rata, bisa kita masukkan minyak. Aku menggunakan 100 gram minyak. Kalau kalian ingin menggantinya dengan margarin cair bisa ya. Tapi hasil tekstur kuenya nanti akan berbeda. Bakalan lebih moist dengan yang menggunakan minyak. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan tepung terigu. Ini aku menggunakan 220 gram tepung terigu serbaguna. Dan semua bahan-bahan keringnya akan aku saring terlebih dahulu seperti ini agar lebih mudah dicampur dan tidak ada yang berkerindil. Setelah terigu masuk, kita masukkan maizena sebanyak 30 gram. Lalu baking powder aku menggunakan double acting yang seperti ini ya. Aku masukkan setengah sendok teh, lalu aku masukkan juga setengah sendok teh soda kue, serta setengah sendok teh garam. Karena kita menggunakan minyak, jadi harus ada gurihnya dari garam. Kalau kamu menggunakan margarin cair, bisa skip garamnya. Pastikan kalian menggunakan baking powder dan soda kue yang berkualitas baik, serta tidak expired ya. Karena kue ini mengandalkan baking powder dan soda kue sebagai pengembangnya. Lalu jika semuanya sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Aku sendiri menggunakan pasta pandan sebanyak setengah sendok makan. Oh ya, kalau kamu inginnya lebih alami, bisa menggunakan daun pandan langsung ya. Gunakan sekitar 5 lembar daun pandan yang besar, lalu di blender menggunakan santan yang tadi kita masukkan ke dalam adonan ya. Setelah itu disaring dan dapat digunakan ke dalam adonan kita. Dan ini adonannya aku masukkan ke dalam mixing cup agar lebih mudah memasukkannya ke dalam cetakan. Untuk cetakannya sendiri, aku menggunakan wadah tinwal tahan panas ukuran 200 ml. Setelah itu bisa kita masukkan adonannya cukup sampai sekitar setengah wadahnya aja. Karena nanti kuenya akan mengembang dan kita juga membutuhkan space untuk krimnya. Setelah semuanya selesai, ini aku mendapatkan sekitar 9 cup ya. Dan langsung bisa kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan tadi. Kukus kuenya selama 20 menit atau hingga matang. Gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini sudah sekitar 20 menit kita mengukusnya, jadi sudah siap untuk kita angkat. Ini aku cek dulu dengan tusukan seperti ini, jika adonannya tidak ada yang basah lagi, ini tandanya kuenya sudah siap ya. Dan ini kuenya akan aku dinginkan dulu. Oh ya, untuk hasil kukusan kita tadi, ini bisa dilihat ya, kuenya mengembang dengan baik dan tidak ada yang bantet. Sambil menunggu kuenya dingin, kita lanjutkan membuat krimnya.
Pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan 54 gram susu bubuk, sekitar 2 saset ya kalau menggunakan susu bubuk saset. Setelah itu, masukkan 50 gram creamer bubuk. Creamer bubuk ini bisa kamu dapatkan di toko bahan kue, atau jika nggak ada, bisa beli online ya. Banyak banget yang jual dan ekonomis banget harganya. Setelah itu bisa masukkan 1 sendok makan maizena, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh agar-agar bening. Oh ya, jangan ketinggalan 2 sendok makan susu kental manis. Kalau kamu pengen krim kejunya sedikit lebih manis lagi, bisa tambahkan lagi susu kental manisnya ya. Lalu ini aku punya 500 ml air, akan aku masukkan ke dalam bahan kering tadi sambil diaduk seperti ini agar tidak ada yang menggumpal. Aku juga memasukkan airnya secara bertahap agar semuanya larut secara rata. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan 100 gram keju parut. Lalu kita aduk rata semuanya. Setelah rata, bisa kita panaskan di atas kompor hingga mendidih. Dan ini akan aku panaskan krimnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Dan ini udah mendidih, kita matikan apinya. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu aduk rata semuanya hingga margarinnya cair dan tercampur dengan adonan. Setelah itu adonannya akan aku bagi 3, tapi sebelumnya ini adonannya akan aku saring dulu. Untuk adonan utamanya aku pakai sekitar 70% dari adonan total. Dan adonan krim ini tidak akan aku beri pewarna ya, jadi dibiarkan putih seperti ini. Setelah itu di wadah lain akan aku pisahkan sekitar 25% adonan. Adonan ini aku saring dan akan aku beri pewarna hijau. Oh ya, sebagai pewarnanya kalian juga bisa menggunakan pasta pandan. Aku sendiri lebih memilih menggunakan pewarna dibanding pasta untuk krim kejunya ini. Karena hanya menggunakan 1-2 tetes aja, warnanya sudah cukup cantik. Ini aku menggunakan pewarna hijau sebanyak 2 tetes dan pewarna hijau tua sebanyak 1 tetes. Setelah itu krimnya aku masukkan ke dalam piping bag seperti ini agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya nanti. Dan sisanya adonan sekitar 5% ya, atau sekitar 1 sendok makan akan aku saring dan aku pisahkan. Adonan ini akan aku beri warna kuning. Aku menggunakan pewarna kuning secukupnya, hanya sekitar 1 tetes aja. Lalu kita aduk rata dan kita masukkan ke dalam piping bag. Untuk adonan putihnya, ini akan aku tuangkan ke atas kue yang sudah benar-benar dingin. Untuk krimnya sendiri, ini uap panasnya sudah aku hilangkan dan sudah lumayan dingin. Jadi nggak terlalu dingin banget karena takutnya kalau nanti terlalu dingin, krimnya sudah ngeset dan sulit untuk kita hias kuenya. Kali ini kuenya akan aku buat 2 alternatif desain untuk tampilannya. Tapi kalau teman-teman punya desain sendiri untuk penampilan kue ini, silahkan aja ya, sesuaikan dengan selera kalian. Untuk yang pertama akan aku buat motif batik dengan campuran adonan krim yang warna hijau dan kuning. Sedangkan untuk yang kedua, ini aku tumpuk antara krim yang putih dan yang hijau lalu diberi keju seperti ini. Dan ini dia pandan keju moist cake versi box sudah siap untuk disajikan. Untuk penampilan topping yang full pandan seperti ini yang di atasnya keju parut, kita bisa lihat ya sampingnya itu ada terdiri dari lapisan krim putih, krim hijau dan juga bolu pandannya. Untuk yang atasnya dengan motif batik seperti ini, kelihatan motif batiknya cantik, mengkilap, dan menarik banget ya.
Untuk tampilan sampingnya bisa kita lihat ada krim putih kejunya dan bolu pandannya. Dan untuk rasa dari moist cake pandan keju ini tuh enak banget. Tekstur bolunya sendiri benar-benar moist, rasanya gurih serta manisnya pas. Krim kejunya juga lembut, creamy, tidak seperti puding atau agar-agar ya bentukannya, tapi benar-benar ini lumer banget di mulut. Jadi kue ini cocok banget untuk disajikan di acara-acara spesial kamu atau dijadikan ide jualan yang menarik. Untuk perhitungan modalnya sendiri, aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.